Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa. Namanya tabernakel. Ini bukan sekedar tenda biasa loh, tapi sebuah tempat kudus portable yang dirancang langsung oleh Tuhan dengan struktur yang sangat spesifik dan penuh makna. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah tenda sederhana bisa jadi tempat tinggal yang ilahi? Maksudnya, gimana sebuah struktur buatan manusia bisa jadi titik temu antara surga dan bumi bagi bangsa Israel kuno? Apa sih rahasianya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya ada di desainnya yang unik. 3 bagian. Dan setiap kita melangkah lebih dalam, suasana jadi makin suci, makin sakral. Tingkat kesuciannya terus meningkat. Perjalanan kita mulai dari sini ya, di area paling luar yang paling gampang diakses. Anggap aja ini gerbang utamanya, tempat umat dan para imam memulai ritual kudus mereka. Jadi coba bayangin deh, pelataran ini tuh kayak ruang transisi gitu. Dari dunia luar yang sibuk, masuk ke area yang sakral dan tenang di dalamnya. Disinilah perjalanan spiritual semua orang dimulai. Di sini ada 2 benda yang super penting. Pertama, altar perunggu. Nah, disinilah kurban dipersembahkan. Ini inti dari ibadah mereka. Terus ada bejana perunggu, tempat para imam harus menyucikan diri. Ini nunjukin satu hal yang fundamental banget. Kalau mau mendekat ke yang suci, ya harus murni dulu. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Ninggalin area publik tadi, kita masuk ke area terlarang. Tempat para imam bekerja setiap hari. Cuma mereka yang udah ditahbiskan yang boleh melangkah masuk. Wah, ruangan ini tuh sibuk banget, tapi sibuknya sama aktivitas spiritual. Para imam ini nggak cuma mampir, tapi mereka punya tugas harian yang vital. Mereka harus mastiin api suci di pelita emas itu nyala terus, nggak boleh padam. Terus, mereka harus siapin roti kehadiran yang baru setiap minggu, dan bakar dupa wangi di mezbah 2 kali sehari. Jadi, setiap tindakan mereka itu ya ibarat doa yang nggak pernah putus. Dan sekarang, kita sampai di tujuan akhir, bagian terdalam, paling sakral dari tabernakel. Sebuah tempat yang, penuh misteri dan bikin kita takjub luar biasa. Ini bukan hiperbola loh ya, ruangan ini bener-bener yang paling unik di muka bumi. Nggak ada duanya. Ini adalah jantung dari semuanya, pusat dari alam semesta spiritual mereka. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Para imam kan kerja setiap hari tuh di ruang kudus, tapi cuma 1 orang. Satu-satunya yaitu imam besar yang boleh melangkah ke ruang maha kudus. Dan itu pun cuma sekali dalam setahun. Kebayang nggak? Jadi ingat ya, 1 orang, 1 hari dalam setahun untuk 1 tujuan suci. Aturan ini bener-bener nunjukin betapa dihormatinya, betapa agungnya ruangan ini. Di dalam ruangan ini cuma ada 1 benda, tabut perjanjian. Dan disinilah puncak dari ritual tahunan yang paling penting terjadi, yaitu Hari Pendamaian. Hari Penebusan Dosa Nasional. Imam besar bakal masuk sendirian dan mempersembahkan darah kurban secara simbolis mendamaikan seluruh bangsa dengan Tuhan. Nah, ini dia intinya. Ruangan ini bukan cuma melambangkan kehadiran Tuhan. Bagi mereka, ini adalah tempat di mana hadiratnya secara harfiah berdiam di bumi tepat di atas tabut perjanjian. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari pelataran luar sampai ke pusatnya yang paling suci, pertanyaannya sekarang, apa sih artinya semua ini? Desain bertingkat ini bukan cuma soal memisahkan ruang, tapi ini menggambarkan sebuah perjalanan, sebuah jalan dari yang biasa menuju yang ilahi. Kira-kira apa ya yang diajarkan arsitektur ini kepada kita tentang hubungan antara manusia dan Tuhan? Ini jadi bahan renungan buat kita semua.